Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa kita bangsa yang kaya. Tapi bangsa kita, Nusantara kita, ratusan tahun diganggu, ratusan tahun diinvasi, ratusan tahun dijajah. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Satu tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi periode penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia. Berlandaskan visi menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri dan berdaulat, kebijakan pertahanan nasional diarahkan pada 4 fokus utama: memperkuat persatuan bangsa dan sistem pertahanan semesta, peningkatan kekuatan militer, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, serta kemitraan strategis dan diplomasi pertahanan. 4 fokus ini menjadi pijakan strategis bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam membangun postur pertahanan yang tangguh dan berdaya gentar tinggi. Fokus pertama, persatuan bangsa dan sistem pertahanan semesta, diwujudkan melalui berbagai program kemanusiaan dan pembangunan rakyat. Kementerian Pertahanan melaksanakan bakti sosial dan pelayanan kesehatan di Papua dan pembangunan rumah layak huni di daerah terpencil sebagai wujud pertahanan berbasis kesejahteraan rakyat. Pembentukan batalion teritorial pembangunan dan penguatan komponen cadangan menjadi pilar penting dalam sistem pertahanan rakyat semesta yang adaptif dan inklusif. Fokus kedua, peningkatan kekuatan militer, ditandai dengan kehadiran sejumlah alutsista strategis, mulai dari kapal fregat terbesar di Asia Tenggara KRI Brawijaya 320, helikopter H225M, hingga kendaraan listrik taktis MV3EV Pandukarya anak bangsa. Selain modernisasi pelaksanaan latihan gabungan Super Garuda Shield 2025, memperkuat profesionalisme prajurit TNI, dan sinergi pertahanan dengan negara-negara sahabat. Langkah ini menegaskan tekad Indonesia membangun kekuatan pertahanan yang responsif, tangguh, dan berkelas dunia. Fokus ketiga, pengembangan industri pertahanan dalam negeri terus diperkuat untuk mewujudkan kemandirian nasional. Melalui pameran Indodefense 2025, Indonesia menampilkan inovasi pertahanan sekaligus memperkuat kolaborasi global, serta peluncuran kapal angkut LCU 2500 DWT karya industri nasional, menjadi bukti kemajuan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, lembaga farmasi TNI juga memproduksi obat-obatan dan multivitamin untuk memperkuat kemandirian farmasi nasional. Capaian ini didukung oleh holding Defense ID yang mencatat pendapatan pertahanan sebesar 1.086 miliar dolar Amerika Serikat dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-95 industri pertahanan dunia menurut Stockholm International Peace Research Institute. Fokus keempat, kemitraan strategis dan diplomasi pertahanan, tercermin dari langkah nyata memperkuat kerjasama internasional. Kunjungan kenegaraan ke Yordania, penanda tanganan nota kesepahaman pertahanan dengan Turki, serta partisipasi kontingen prajurit Indonesia dalam India Republic Day Parade 2025 di New Delhi dan Parade Bastille Day 2025 di Prancis, menjadi simbol eratnya hubungan pertahanan Indonesia dengan negara-negara sahabat. Di tingkat global, Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan kepemimpinan dalam upaya perdamaian melalui partisipasi pada KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir. Kiprah ini menandai peran Indonesia sebagai kekuatan yang berkontribusi nyata bagi perdamaian, stabilitas, dan solidaritas global.